menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Saya bersyukur dalam hidup ini, saya dikelilingi banyak teman, banyak sahabat, yang sekaligus mereka menjadi mentor dalam hidup saya. Ketika saya ingin belajar soal finansial atau bagaimana mengelola keuangan dengan baik, mengelola keuangan dengan bijak, bagaimana saya belajar untuk investasi, saya bersyukur saya punya teman yang mereka hebat dalam hal itu. Sehingga dia teman, tapi sekaligus secara tidak langsung dia menjadi mentor saya dalam hal mengelola keuangan. Saya juga punya sahabat yang mereka hebat sekali soal manajemen. Sehingga ketika saya belajar menjadi seorang wirausaha, bagaimana saya mengatur perusahaan, saya banyak belajar dari dia. Dalam hal rohani, saya bersyukur bahwa saya dikelilingi sedemikian banyak sahabat-sahabat yang mereka pemimpin rohani di gerejanya, tapi pada saat yang sama mereka orang yang takut akan Tuhan. Jadi hidup ini akan sangat maju, potensi kita akan sedemikian berkembang kalau kita memiliki seorang mentor. Mentor itu bak alat ungkit atau yang sering kali kita sebut dengan leverage. Ketika kita berhadapan dengan masalah atau kesulitan, kemana kita cari pertimbangan atau minta saran? Tentu saja kita minta saran kepada mentor kita. Misalnya, Anda memiliki masalah dengan berat badan Anda. Berat badan Anda jauh dari kata ideal. Kemana Anda minta saran? Tentu saja kepada orang yang tepat. Bayangkan, Anda bermasalah dengan berat badan dan Anda bertanya kepada orang yang dia sendiri juga mengalami yang namanya obesitas. Kemana Anda akan bertanya untuk masalah keuangan dan bagaimana mengelola keuangan dengan bijak? Tentu saja kepada orang yang memang sudah lulus dalam hal ini. Orang yang tidak bermasalah dengan keuangan tentunya. Anda akan keliru alamat kalau bertanya kepada orang yang juga punya masalah dengan hutang dan setiap hari juga masih bergelut soal keuangan. Demikian juga halnya ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Bertanyalah kepada orang yang tepat. Bertanyalah kepada pemimpin rohani Anda. Bertanyalah kepada orang-orang yang secara rohani sudah cukup dewasa. Maka dia bisa memberikan saran yang terbaik kepada Anda. Alkitab mencatat kegagalan Raja Rehabeam adalah disebabkan dia keliru bertanya. Dia tidak memiliki mentor yang baik. Dan ketika dia mencari sebuah pertimbangan, bertanya kepada orang yang keliru. Dia tidak bertanya kepada para tua-tua yang selama ini mendampingi Salomo, ayahnya. Jelas sebetulnya para tua-tua ini dikenal sebagai orang-orang yang bijak, memberikan pertimbangan dengan baik. Raja Rehabeam tidak mencari saran kepada orang yang tepat. Raja Rehabeam justru bertanya, minta nasihat kepada orang-orang muda yang belum berpengalaman. Dan nasihat orang muda ini sungguh sangat menyesatkan. Konyolnya lagi, Raja Rehabeam lebih mendengarkan nasihat orang-orang muda yang tidak berpengalaman ini dibandingkan dengan mendengar nasihat para tua-tua di kerajaan. Saudara-saudara, kalau kita ingin hidup ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maksimal, pastikan Anda dikelilingi mentor, Anda dikelilingi orang-orang yang bisa membawa Anda memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Berdoalah supaya Anda ketemu dengan mentor, supaya Tuhan kirimkan seseorang yang bisa membimbing Anda, baik dalam hal bisnis, baik dalam hal keluarga, baik juga dalam hal rohani kita. Mintalah nasihat kepada orang yang tepat. Jangan minta nasihat kepada orang yang salah. Tuhan memberkati.